Langit di atas hutan mulai berubah menjadi jingga keemasan, tetapi keindahan itu terasa hampa. Di kejauhan, hamparan hutan yang dulu hijau kini berubah menjadi lahan tandus, bekas kebakaran yang melahap segalanya. Di sebuah bukit kecil, seekor kancil berdiri sendirian. Ia memandang sedih pada hutan yang seakan tak bernyawa lagi. Dengan suara lirih, kancil berkata pada dirinya sendiri, hutan ini adalah rumah kita sejatinya. Jika kita tidak bisa menjaganya, siapa lagi yang akan melakukannya? Ini kewajiban kita bersama harusnya." Kancil pun tidak ingin tinggal diam saja. Ia memutuskan untuk mengumpulkan semua penghuni hutan di bawah pohon beringin tua untuk melaksanakan musyawarah bersama. Kancil memulai pembukaan perkataan. "Wahai teman-teman semua, hutan kita sekarang sudah terlihat sangat rapuh. Kebakaran terjadi di mana-mana. Ini karena kita kekurangan pohon untuk menahan air dan untuk melindungi tanah hutan ini. Maka dari itu aku mengusulkan, mari kita semua harus bekerja bersama-sama menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kita menanam 1.000.000 pohon. Dengan begitu kita bisa mencegah bencana di masa depan." Namun tanggapannya jauh dari harapan. Monyet menyeletup, "Hah? 1.000.000 pohon? Mustahil itu, Kancil. Kita bahkan sekarang sangat kesulitan mencari makan. Dari mana kita bisa melakukan seperti itu?" Burung elan pun ikut menyela. Di sini kita sudah cukup sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Coba siapa dari kita sekarang yang punya waktu untuk menanam 1.000.000 pohon?" Kura-kura pun tak ketinggalan. Aku sungguh paham maksud dan niat baikmu, wahai Kancil. Tapi ingatlah, ini pekerjaan yang terlalu berat dan gak masuk akal, Kancil. Musyawarah pun berlangsung alot. Satu musyawarah gagal diulangi dengan musyawarah yang lain, hingga 5 kali atau lebih musyawarah dilaksanakan. Namun setiap kali berakhir dengan penolakan-penolakan. Tak ada satupun hewan yang percaya bahwa 1.000.000 pohon bisa ditanam. Namun Kancil tidak pernah menyerah. Ia bertekad sendiri. Dengan kesedihan yang mendalam ketika tidak ada dukungan yang ia dapat, Kancil memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia mulai mengumpulkan bibit-bibit pohon keras dari buah-buahan yang dimakan dan dijatuhkan oleh kelelawar. Setiap hari ia berjalan ke sudut-sudut hutan yang rusak, menanam bibit di tanah yang kering dan penuh dengan abu bekas kebakaran hutan. Namun perjuangan ini penuh dengan tantangan. Pada suatu malam, Kancil duduk di dekat sungai yang mulai mengering. Ia memandang gunung dari kejauhan. Teringat cerita neneknya. "Hai Kancil, ingat, gunung adalah ibu kami. Sungai adalah air susunya. Jika hutan hilang, berarti kita kehilangan ibu, kehilangan harapan, kehilangan kehidupan." Lalu meneteslah air mata Kancil di pipinya. Saat itu ia pun bergumam lirih, "Mengapa aku harus melakukannya sendirian? Apakah mereka tidak merasa, mereka tidak mengerti? Jika gunung ini nanti mati, tandus, kebakaran, jika sungai pun kering, kita semua pasti akan lenyap." Saat hujan pertama tiba, Kancil terpeleset saat menanam di tebing tinggi yang licin. Ia terjatuh ke dasar lembah, tubuhnya penuh luka. Selama sebulan penuh ia hanya bisa berbaring meratapi dirinya sambil bertanya,
Aku tidak lebih dari seekor kancil kecil. Aku hanya seorang pemimpi saja. Wah, kancil kecil yang bermimpi menyelamatkan hutan. Tapi lihatlah, bahkan aku pun tidak bisa menjaga diriku sendiri. Apa gunanya semua ini jika tidak ada yang peduli lagi? Namun, meskipun tubuhnya lemah dan hatinya sangat terluka, Kancil tetap punya tekad yang penuh. Setelah sembuh, ia kembali menanam, dan menanam di hari-harinya. Bahkan ketika beberapa hewan memakan bibit yang baru saja ia tanam, ia tidak membalasnya. Ia tidak membalas dan hanya berbisik pelan. Ingat, ini bukan hanya untukku. Ini tanaman-tanaman yang akan tumbuh besar dan bermanfaat bagi kita semua. Mengapa kalian tidak bisa melihat itu? Setengah tahun pun berlalu, Kancil hanya berhasil menanam sekitar 500 pohon saja, jauh dari impiannya 1 juta pohon. Namun ia tidak menyerah. Dalam setiap bibit yang tumbuh, ia menemukan harapan kecil. Bahkan suatu malam saat Kancil mendengar suara hujan deras, ia bergegas ke sungai, berharap air mengalir kembali. Namun ia hanya menemukan aliran lumpur yang membawa sisa-sisa abu dan ranting terbakar. Di sana ia menangis sendirian, mengingat kata-kata neneknya. Jika nanti suatu saat sungai ini berhenti mengalir, Kancil, itu berarti hutan kita telah mati. Maka jagalah hutan kita, Kancil. Di tengah tangisnya itu, ia menggali tanah dengan tangannya yang kecil, mencoba menyelamatkan bibit-bibit yang tersapu oleh lumpur. Saat itulah Kancil benar-benar merasa kecil, seolah semuanya usaha hanya sia-sia. Namun, meskipun hatinya penuh kesedihan, ia terus berjuang karena dalam dirinya ada keyakinan kecil bahwasanya hutan ini adalah ibu kami, dan aku tidak akan rela membiarkannya mati. Akan kulakukan apapun untuk berjuang menghidupkan hutan ini. Suatu sore pun tiba saat Kancil termenung di bawah pohon. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia mendongak dan melihat sekelompok hewan, monyet, burung, rusa, kura-kura, bahkan kelinci berjalan ke arahnya. Monyet membuka perkataan, "Kancil, Kancil, kami datang untuk membantumu." Kancil pun terkejut. Salah satu rusa melangkah maju dan berkata, "Iya, Kancil, sekarang hutan ini yang ada di bawah bukit sana, tempat pohon-pohon yang kau tanam dulu, kini mulai tumbuh hijau lebat. Saat hujan tiba, desa kecil kami tak lagi kebanjiran. Kami sekarang sadar bahwa apa yang kau lakukan itu memang benar-benar memberikan manfaat. Kami sekarang ingin membantu menanam lebih banyak pohon, Kancil." Air mata bahagia mengalir di pipi Kancil. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian, merasa ibunya akan dihidupkan kembali. Dengan bantuan para penghuni hutan, pekerjaan menanam pohon menjadi lebih mudah dan cepat. Burung-burung membantu menyebarkan bibit ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Monyet pun memanjat tebing untuk menanam pohon di tempat-tempat yang tinggi. Rusa dan kelinci menggali lubang-lubang baru untuk bibit. Kura-kura membawa air dari sungai untuk menyiram tanaman. Dalam beberapa bulan saja, hamparan tanah yang tandus mulai berubah menjadi hijau. Pohon-pohon muda tumbuh subur dan kehidupan perlahan kembali ke hutan. Di akhirnya, Kancil berdiri lagi di bukit yang sama. Kali ini ia pun ditemani oleh para sahabat-sahabatnya. Di depan mata mereka, hutan yang dulu gersang kini dipenuhi tunas-tunas muda yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Teman-teman,
Kita telah membuktikan bahwa meskipun kita kecil, usaha kita bisa membawa perubahan yang besar. Jika kita terus bekerja bersama, hutan ini akan kembali menjadi rumah yang aman dan indah untuk semua makhluk. Matahari pun terbenam di ufuk barat, mengakhiri hari dengan cahaya yang hangat. Kancil pun tersenyum penuh rasa syukur atas persatuan dan harapan yang kini tumbuh di hatinya dan di hutan mereka.